Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah kajian Masjid Al-Jariyat Al-Thalath Surabaya yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bermuajahah, untuk bisa bermajlis di masjid yang mubarakah ini insyaallah dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka menuntut ilmu agama yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim, laki-laki maupun yang perempuan. Mudah-mudahan majelis kita malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat menambah ilmu, wawasan, iman, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keikhlasan, keistiqomahan, kesabaran serta kesabaran dan keteguhan di dalam hati kita di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan kemudahan di dalam segala aktivitas ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala macam musibah, bala maupun wabah penyakit, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Iwatal iman rahmani wa rahmatullah, para bapak, ibu, ikhwan, akhwat, jamaah kajian Masjid Al-Jariyat Al-Thalath Surabaya yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Taysirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, yaitu sebuah kitab tafsir yang kita kenal dengan tafsir As-Sa'di bagian Juz Amma, sebuah kitab tafsir yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, atau yang kita kenal dengan Syekh As-Sa'di rahimahullah. Syekh As-Sa'di rahimahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melapangkan kubur beliau, merahmati beliau, dan menjadikan
kitab ini sebagai amal jariah beliau yang pahalanya senantiasa mengalir kepada beliau, amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Terakhir pembahasan kita sampai di surah Asy-Syams, betul ya? Dan belum selesai. Terakhir pembahasan kita adalah surah Asy-Syams dan belum kita selesaikan. Sudah ketemu? Ayat berapa? Ayat 8. Barakallahu fikum. Coba dibaca ulang ayat 8 karena kemarin sampai tengah belum selesai. Barakallahu fikum. Silakan dibantu dibaca tafsir ayat 7, 8 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yahtamilu anna al-murada nafsu sa'iril makhluqat hayawaniyati kama yu'ayyidu hadha al-umum, wa yahtamilu anna al-murada bil iksami bi nafsi al-insani al-mukallaf bidalilin ma ya'ti ba'dahu. Wa ala kullin fan-nafsu ayatun kabiratun min ayatin allati haqiqatun bil iksami biha, فإنها في غاية اللطف والخفة سريعة التنقل والحركة والتغير والتأثر والانفعالات النفسية من الهم والإرادة والقصد والحب والبغض، وهي التي لولاها لكان البدن مجرد تمثال لا فائدة فيه، وتسميتها على هذا الوجه آية من آيات الله العظيمة. Baik, barakallahu fikum. Ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Barakallahu fikum. Wa nafsi wa ma sawwaha. Demi jiwa serta penyempurnaannya. Demi jiwa serta penyempurnaannya. Yahtamilu atau yuhtamalu annal murada wa nafsin ay wa nafsi sa'iril makhluqatil hayawaniyati. Yahtamilu atau yuhtamalu dimungkinkan annal murada bahwasanya yang dimaksud dengan wa nafsin demi jiwa di situ pada ayat yang ke-7 wa nafsin demi jiwa. Jiwa di situ kemungkinan yang pertama adalah wa nafsi sa'iril makhluqatil hayawaniyah. Demi jiwa seluruh makhluk hayawaniyah. Makhluk ciptaan Allah yang sifatnya hayawaniyah. Dan hayawaniyah ini masuk di dalamnya adalah manusia dan binatang. Masuk di dalamnya adalah manusia dan binatang. Manusia punya sifat hayawaniyah. Cuma manusia itu diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-makhluqati al-hayawaniyah ini adalah masuk di dalamnya manusia dan binatang. Kemungkinan yang pertama atau tafsir yang pertama demi jiwa. Jiwa di situ adalah jiwa manusia dan jiwa binatang. Kama yu'ayyadu hadzal umum. Sebagaimana dikuatkan dengan keumuman ayat ini. Ayat ini berbunyi wa nafsin demi jiwa. Tidak disebutkan jiwa manusia ataukah jiwa binatang. Disebutkan secara umum wa nafsin demi jiwa. Makanya tafsir yang pertama atau ihtimal yang pertama demi jiwa di situ adalah
demi jiwa sairil makhluqatil hayawaniyah, seluruh makhluk yang memiliki sifat hayawaniyah, yaitu masuk di dalamnya manusia dan binatang. Wa yahtamilu atau wa yuhtamalu, dan dimungkinkan juga annal iksama, bahwasannya sumpah, wa nafsin di situ adalah al-iksama binafsil insani al-mukallafi. Ini tafsir yang kedua atau ihtimal yang kedua, yaitu sumpah di situ wa nafsin adalah binafsil insanil mukallaf, yaitu sumpah dengan manusia yang mukallaf. Manusia yang mukallaf, manusia yang terbebani syariat. Karena kalau binatang itu tidak terbebani syariat. Binatang itu tidak terbebani syariat, mereka berbuat apa saja terserah mereka. Tapi kalau manusia itu terikat dengan aturan-aturan. Maka ihtimal yang kedua demi jiwa di situ adalah jiwa manusia yang mukallaf. Manusia semuanya selama berakal, ya, dia mukallaf. Berakal, baligh, dia mukallaf. Nah, bidalilin ma yati ba'dah, dengan dalil-dalil apa yang datang setelah ini. Barakallahu fikum. Jadi an-nafs, jiwa, demi jiwa serta penyempurnaannya ada dua penafsiran, ada dua ihtimal, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah demi jiwa seluruh makhluk hayawaniyah, dan kemungkinan yang kedua adalah demi jiwa manusia yang mukallaf. Wa ala kullin, bagaimanapun juga, fan nafsu ayatun kabiratun min ayatihi allati yahiqqu bil iksami biha. Fan nafsu, maka adapun jiwa, ya, jiwa itu adalah ayatun kabiratun, salah satu tanda yang besar atau satu tanda yang besar, yang agung. Min ayatihi, dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jiwa ini adalah salah satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang besar. Allati yahiqqu bil iksami biha, yang mana berhak Allah bersumpah dengannya. Allah bersumpah dengan jiwa tersebut. Allah berhak. Kenapa? Karena jiwa itu adalah salah satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang besar, yang agung. Fa innaha min ghayatil lutfi wal khiffah, karena sesungguhnya jiwa itu adalah suatu yang paling lembut dan paling ringan. Jiwa itu adalah suatu yang paling lembut dan paling ringan. Makanya ketika kita ditanya apa yang paling lembut dan paling ringan, maka jawabannya adalah jiwa, nafs. Kenapa jiwa itu atau nafs itu dikatakan paling lembut dan paling ringan? Dia itu sari'atut tanaqquli, cepat berpindah. Jiwa itu cepat berpindah. Wal harakati, dan cepat bergerak. Badan kita tetap di sini, tapi bisa jadi jiwa kita berpindah kemana-mana. Bisa jadi jiwa kita bergerak kemana-mana. Wat taghayyuri, dan jiwa itu cepat berubah. Sekarang A, nanti B, besok C, besoknya lagi D. Nah, mudah
berubah-ubah jiwa kita itu. Nah, wat ta'atsuri, dan mudah terpengaruh jiwa kita itu. Mudah terpengaruh. Nah, jiwa kita mudah terpengaruh. Ada pengaruh dari luar, bisa jadi saat itu juga dia berubah, saat itu juga dia terpengaruh. Tidak nunggu besok, tidak nunggu besoknya lagi, saat itu juga dia berubah. Wal infi'alatin nafsiyah, dan yaitu bawa perasaan atau emosional. Infi'alatin nafsiyah itu adalah bawa perasaan atau emosional. Nah, barakallahu fikum, jiwa kita bisa dengan cepatnya menjadi jiwa yang emosional. Barusan kita sabar, barusan kita dalam keadaan tenang, dan bisa dalam sekejap kita menjadi emosional. Itu jiwa kita. Meskipun terkadang raga kita dalam keadaan seperti orang biasa-biasa saja, namun jiwa kita dengan kita masing-masing yang mengetahui. Tidak ada orang yang tahu. Kita sendiri yang merasakan jiwa kita telah menjadi emosi, jiwa kita telah sabar, itu berubah dengan cepat dan kita mengetahui itu. Minal hammi, dari perasaan gelisah. Tadi kita dalam keadaan senang, gembira, bersuka cita, namun dengan satu keadaan bisa menjadi gelisah. Saat itu juga wal iradati, dan keinginan. Wal iradati, dan keinginan. Cepat kita ingin ini, ingin itu. Tadi baru ingin satu, setelah itu ingin dua. Tadi ingin A, setelah itu ingin B, dan seterusnya. Itu jiwa kita. Wal qasdi, dan tujuan. Tadi tujuannya karena Allah, setelah itu berbelok, membelok dan berganti arah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, waliyadu billah. Begitu juga sebaliknya, yang sebelumnya tidak menuju Allah, lalu jiwa itu bisa dengan cepatnya berubah menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan-tujuan lainnya, wal hubbi, dan cinta. Awalnya cinta bisa menjadi benci. Sebaliknya, awalnya benci bisa menjadi cinta. Jiwa kita bisa berubah-ubah. Wal bughdi, dan kebencian. Ini kebalikan dari cinta. Wahiyal lati laulaha, dan jiwa itu adalah allati laulaha, yang mana jika tanpanya, jika tanpa jiwa tersebut, lakanal badanu, maka badan itu akan menjadi mujarradu timthalin, semata-mata seperti patung, timsal. Jika badan itu tanpa jiwa, jika badan kita ini tanpa adanya jiwa, maka badan kita ini, raga kita ini, mujarradu timthalin, hanya seperti apa? Patung, hanya seperti berhala, hanya seperti batu yang tidak punya jiwa, tidak bisa bergerak, tidak punya perasaan. La faidata fihi, tidak ada faidahnya, tidak ada manfaatnya. Badan kita kalau tidak punya jiwa, tidak punya nafs, maka sebenarnya tidak ada manfaatnya.
Sama seperti ya mayit, jenazah, atau sama seperti ya orang-orang yang berusaha membuat yang semisal dengan manusia seperti robot ya atau patung yang berusaha menandingi ciptaan Allah, tapi ternyata mereka tidak bisa menciptakan jiwa. Sepandai apapun manusia, sepandai apapun mereka, ketika berusaha menciptakan seperti ciptaan Allah tidak akan bisa ya menyamai. Anggap saja ada orang bisa menciptakan robot. Robot bisa bergerak secanggih-canggihnya robot, dia tidak akan memberikan jiwa atau memasukkan jiwa ke dalam robot tersebut. Secanggih-canggihnya robot ciptaan manusia, tidak ada robot itu yang memiliki perasaan ya, cinta, keinginan, kebencian ya. Ini adalah hanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya, yang bisa seperti ini ya. Jadi jiwa ini harus disyukuri, kita punya jiwa ini ya. Karena jiwa ini adalah tanda kekuasaan Allah yang sangat agung. Jika kita renungkan, jika kita pikirkan, jiwa ini adalah tanda kekuasaan Allah yang sangat agung yang harus kita syukuri ya. Ada seorang yang punya jiwa tapi tidak berfungsi jiwanya, makanya sakit jiwa alias gila. Punya jiwa tapi jiwanya sakit, makanya sakit jiwa, tidak normal ya. Makanya kita ketika jiwa kita normal, berfungsi sebagaimana mestinya, maka ini harus disyukuri. Wa tasbiyatuha ala hadzal wajhi ayatun min ayatillahil azimah. Wa tasbiyatuha, dan penyempurnaannya, jiwa yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, didesain oleh Allah dengan sempurna ini ya. Dan tidak bisa ditiru ini ya. Ala hadzal wajhi, pada sisi-sisi ini, ayatun min ayatillahil azim, adalah salah satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang agung. Masih banyak tanda kekuasaan Allah yang agung, salah satunya adalah jiwa. Mudah-mudahan kita bisa ya tadabbur, merenungkan tentang ya jiwa kita, karena jiwa ini yang paling dekat ya dengan kita, yang setiap hari menyertai kita. Tapi terkadang banyak orang yang lupa dengan tanda kekuasaan Allah yang agung ini. Barakallahu fikum. Bisa dilanjutkan. Baik, barakallahu fikum. Ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Firman Allah, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa, yaitu mensucikan jiwanya. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Maksudnya apa? Ai tahhara nafsahu minadz-dzunub, yaitu orang yang mensucikan jiwanya dari dosa-dosa. Orang yang beruntung adalah orang yang mensucikan jiwanya dari dosa-dosa ya. Jadi orang yang beruntung adalah orang yang mensucikan jiwanya dari dosa-dosa, tentunya dengan istighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala,
bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang yang beruntung, orang yang mau mensucikan jiwanya dari dosa-dosa. Wa naqqaha minal uyubi, dan membersihkan jiwanya dari aib-aib, dari kesalahan-kesalahan, dari dosa-dosa, dari keburukan-keburukan. Setiap kita punya aib-aib, dan setiap kita dianjurkan untuk senantiasa membersihkan aib-aib tersebut. Dengan cara apa? Dengan terus kita berusaha mensucikan jiwa kita dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang dapat mengampuni, memaafkan, ya, menerima taubat kita. Wa raqqaha bi ta'atillahi, dan meningkatkan jiwa itu bi ta'atillahi, dengan ketaatan kepada Allah. Jiwa kita itu bisa ditingkatkan setahap demi setahap, derajat ke derajat berikutnya. Dengan cara apa? Bi ta'atillah, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jiwa kita jika ingin naik ke tingkat, ya, yang lebih tinggi, ke derajat yang lebih tinggi, jika kita ingin jiwa kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditinggikan derajat jiwa kita, maka waraqqaha bi ta'atillah, dia meningkatkan jiwa tersebut dengan ketaatan kepada Allah. Semakin kita taat kepada Allah, berarti semakin tinggi, ya, kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa 'allaha bil ilmi an-nafi'i, dan meninggikan jiwa tersebut bil ilmi nafi'i, dengan ilmu yang bermanfaat. Dengan kita belajar, dengan kita menuntut ilmu agama, ini secara tidak langsung kita telah meninggikan jiwa kita. Wal amali shalihi, dan juga dengan amal salih. Berilmu, beramal, ya, berilmu lalu kita mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan, itu dapat meninggikan, ya, derajat jiwa kita. Sebaliknya, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi, ya, orang yang mengotori jiwa tersebut. Ya. Ini kebalikan dari ayat yang ke-9. Kalau ayat yang ke-9, beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Kalau yang ke-10 ini adalah kebalikannya. Sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Dengan apa? Yaitu ai akhfa nafsahu al-karimah, yaitu mengotori, menutupi, ya, menjadikan tertutup jiwanya yang mulia itu. Jiwanya yang mulia itu menjadi tertutup. Dia tutup, dia jadikan, ya, tertutup. Allati laysat haqiqatan biqam'iha wa ikhfa'iha, yang mana laisat haqiqatan biqam'iha wa ikhfa'iha, yang mana bukanlah jiwa itu, ya, hakikatnya biqam'iha, menahannya, wa ikhfa'iha, dan menutupnya. Maksudnya apa? Jiwa itu harusnya dijadikan terbuka, dijadikan dia menerima kebenaran, dijadikan jiwa itu menerima kebaikan, melakukan kebaikan, melakukan amal salih, dan seterusnya, ya. Bitadannusi birradha'il, yaitu menjadi kotor dengan sifat-sifat ar-radha'il, dengan sifat-sifat buruk. Jiwa kita itu menjadi tertutup, menjadi, ya, menjadi kotor, itu dengan sifat-sifat buruk. Wadunuwi minal uyub, dan dengan dekat terhadap al-uyub, aib-aib atau kesalahan-kesalahan, dosa-dosa. Jadi orang yang mengotori jiwanya itu adalah orang-orang yang
menjadikan jiwanya kotor dengan ya sifat-sifat buruk, dengan dekatnya terhadap ya aib-aib, kesalahan-kesalahan, wa dzunubi, dan dosa-dosa, wa tarki ma yukammiluha wa yunammiha, dan meninggalkan apa yang menjadikan jiwa itu sempurna dan menjadikan jiwa itu tumbuh. Harusnya jiwa itu dijadikan sempurna dan tumbuh, namun karena dia ya malah mendekati ya ar-radha'il atau al-uyub atau az-dzunub, maka jiwa itu menjadi tidak sempurna dan tidak tumbuh. Wasti'malu ma yushinuha wa yudassiha, dan dia malah melakukan keburukan dan yudassiha, merusaknya. Inilah orang yang merugi. Orang yang merugi adalah orang yang mengotori jiwanya dengan sikap-sikap seperti yang disebutkan tadi. Baik, ba'dahu. Kadzabat Samud bi tawwaha ay bisababi tughyaniha wa tarafa'aha 'anil haqqi wa 'utubiha 'ala rusulillah. إذ بعث أشقاها أي أشقى القبيلة وهو قدر بن سالم لعقرها حين اتفقوا على ذلك وأمره فأتمر له فقال لهم رسول الله صالح عليه السلام محذرا ناقة الله وسقياها أي اهدوا عقر ناقة الله التي جعلها لكم آية عظيمة ولا تقابلوا نعمة الله عليكم بسفك labaniha أن تعقرها فكذبوا نبيهم صالحا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم أي دمر عليهم وعمهم بإقامه وأرسل عليهم الصيحة من فوقهم والرجفة من تحتهم فأصبحوا جاثمين على ربهم لا تجد منهم داعيا ولا مجيبا فسواها عليهم أي سوى بينهم بالعقوبة ولا يخاف عقباها أي تبعتها وكيف يخاف من هو قاهر لا يخرج عن قهره وتصريفه مخلوق الحكيم في كل ما قضاه وشرعه تمت ولله الحمد. Baik, barakallahu fikum. Ayat yang ke-11 sampai ayat yang terakhir. Kadzabat Tsamud bi tawwaha. Kaum Tsamud telah mendustakan dengan ya melampaui batas. Dengan ya melampaui batas. Ai bisababi tughyaniha wa tarafu'iha 'anil haq. Ini disebabkan karena mereka melampaui batas atau melampaui batasnya mereka itu wa tarafu'iha 'anil haq, dan mereka menyombongkan diri dari menerima kebenaran. Kaum Tsamud itu telah mendustakan ya karena apa? Karena mereka melampaui batas dan menyombongkan diri. Menyombongkan diri dari menerima kebenaran. Wa utubiha ala rasulihim, dan melampaui batasnya mereka itu terhadap rasulnya mereka. Ini kaum Tsamud. Idzim ba'atha ashqaha, ketika bangkit seorang yang paling celaka, ai ashqal qabilah, yaitu qabilah yang paling celaka. Wa huwa Qudarun ibnu Salif, ia adalah Qudar bin Salif. Qudar bin Salif ini ya
li'ukriha hina ittafaqu ala dzalik, menyembelih onta betina ketika kabilah tersebut bersepakat untuk membunuh onta betina tersebut. Wa amaruhu fatamarra lahum, lalu Qudar bin Salib ini ya diperintahkan oleh kabilah tersebut dan mengeksekusi ya onta betina yang menjadi yang menjadi mukjizatnya Nabi Shalih yang harus dijaga dan tidak boleh dibunuh. Barakallahu fikum. Jadi salah satu mukjizat ya Nabi Shalih adalah onta betina yang keluar dari batu besar. Ini sebagai mukjizat Nabiullah Shalih, sebagai penguat kerasulan ya, kenabian beliau ya, agar kaumnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang beriman setelah itu, namun banyak yang tidak mau beriman ya kepada ya Nabi Shalih. Masih banyak yang ingkar kepada Nabi Shalih. Ya, padahal mereka menyaksikan sendiri ya bahwasanya onta betina itu keluar dari batu besar. Dan ini mengalahkan tradisi mereka. Mereka punya tradisi, kebiasaan atau keahlian memahat batu-batu di ya bukit-bukit lembah Hijr. Mereka punya ya keahlian membuat rumah, membuat istana, membuat benda-benda dari bebatuan. Mereka diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak ada mereka itu bisa memahat batu lalu keluar onta, tidak ada. Tidak bisa mereka itu ya membuat makhluk hidup, tidak bisa. Ternyata Allah kasih mukjizat Nabi Shalih itu dengan keluarnya onta betina yang ya di sebagian kisah itu disebutkan onta betina yang hamil ya, keluar dari dari batu yang besar yang biasa mereka pahat itu ya. Dan onta tersebut adalah onta yang bagus, yang gemuk, yang susunya bisa diambil manfaatnya oleh ya kaumnya Nabi Shalih, yaitu kaum Tsamud ya, bermanfaat sekali bagi ya masyarakat ya, sebagai ujian buat mereka. Syaratnya satu, jangan diganggu ya, jangan apalagi dibunuh, jangan diganggu apalagi dibunuh. Nah, jangan disakiti, biarkan onta tersebut ya berjalan ya, bertempat di ya di daerah mereka. Ini ujian untuk mereka. Faqala lahum Rasulullah, maka berkata terhadap mereka Rasulullah, yaitu Shalih, yaitu Nabi Shalih alaihissalam, berkata kepada mereka, yaitu kaum Tsamud, muhadziran, mengingatkan, naqatallahi wa suqyaha, biarkan naqatallah itu, biarkan onta betina pemberian Allah ini, biarkan dia minum, wa suqyaha, biarkan dia minum ya, kalau onta tersebut minum, biarkan, jangan sampai diganggu. Intinya jangan diganggu, jangan disakiti. Kalau umpamanya onta tersebut pas minum di sumur mereka, biarkan, jangan diganggu. Ai ihdaru ukra naqatallah, hati-hati kalian jangan sampai menyembelih ya dari ya ontanya Allah ini, onta betinanya Allah ini, allati ja'alaha lakum ayatan 'azimatan, yang mana Allah menjadikan onta tersebut sebagai tanda kekuasaan Allah yang sangat agung. Wala tuqabilu ni'matallahi 'alaikum bisaqi labaniha an ta'qaruha, jangan kalian balas nikmat Allah yang besar ini,
yaitu berupa onta betina ini yang dapat dimanfaatkan susunya, bisa kalian ambil susunya itu dengan antaqruha, dengan kalian malah menyembelihnya. Jangan dibalas seperti itu. Ini kan nikmat Allah. Onta betina ini nikmat Allah, banyak manfaatnya untuk kalian, jangan disembelih. Fakadzabu nabiyahum shalihan, tapi mereka malah mendustakan nabi mereka, yaitu Nabi Shalih. Fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim, mereka malah menyembelihnya, ya. Fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim, maka Allah membinasakan mereka itu disebabkan dosa mereka itu. Mereka malah menyembelih, jangan disembelih, malah disembelih. Ya, mereka malah, ya, kabilah tersebut, ya, bersepakat untuk menyembelih. Ya, bukan satu orang. Atas kesepakatan, ya, banyak orang-orang kafir tentunya. Lalu yang mengeksekusi adalah Budar bin Salim. Ini atas perintah dari, ya, kabilah tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala damdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim, Allah binasakan mereka disebabkan dosa mereka menyembelih tersebut. Ay dammara 'alaihim wa 'amahum bi'iqabihi, maksudnya adalah Allah menghancurkan mereka dan Allah ratakan, ya, azabnya itu. Wa arsala 'alaihimus sayhata min fawqihim, dan Allah mengutus terhadap mereka atau mengirimkan, ya, maaf, Allah mengirimkan terhadap mereka itu as-sayha, yaitu suara yang keras, petir, ya, petir atau suara yang keras, min fawqihim, dari atas mereka, warrajfata min tahtihim, dan kegoncangan atau gempa bumi dari bawah mereka. Dari atas mereka ditimpa petir, dari bawah mereka ditimpa, yaitu gempa bumi. Fa asbahu jathimina ala rukbihim, maka mereka menjadi pada pagi harinya itu jathimina ala rukbihim, berjongkok di atas lutut mereka. Maksudnya mereka dalam keadaan ketakutan, ya, sampai berjongkok. La tajidu minhum da'iyan wala mujiban, tidak ada yang memanggil mereka dan tidak ada yang menjawab teriakan mereka. Maksudnya tidak ada yang mau membantu mereka, tidak ada yang mau menolong mereka. Ini ada 3 hari sebenarnya kisahnya, dikasih kesempatan untuk bertaubat oleh Nabi Shalih. Namun 3 hari tersebut tidak digunakan untuk bertaubat. Pada hari yang pertama wajah mereka menguning, pada hari yang kedua wajah mereka memerah, pada hari yang ketiga wajah mereka menjadi hitam. Tapi tidak menjadikan mereka bertobat kepada Allah. Sebenarnya ini adalah tanda-tanda bahwasanya Allah akan mengadab mereka. Ketika 3 hari itu tidak dipergunakan untuk bertobat kepada Allah, hari yang keempat di pagi harinya Allah turunkan, Allah kirimkan petir menyambar dari atas dan gempa bumi, ya, dari bawah mereka, sehingga tidak ada rasa aman, ya, bagi mereka sedikit pun, ya. Adapun, ya, sisa peninggalannya masih ada, ya. Di tengah kehancuran yang sangat dahsyat tersebut masih Allah sisakan sebagai, ya, pelajaran untuk kita. Jika kita ingin tahu tentang peninggalan kaum Tsamud, ya, tinggal, ya, ada di utara Madinah, ya, ada di utara Madinah, sekitar 4 jam ke sana dari Madinah. Itu masih ada, ya, bekas-bekas bukit yang menjadi, ya, hasil dari pahatan mereka di zamannya yang, ya, tidak ada alat-alat berat, tapi mereka bisa memahat, ya, bukit setinggi itu, sekeras itu, dengan ukiran yang sangat indah. Masih ada, ya, sampai sekarang. Namun kalau kita ke sana, kita diperintahkan untuk cepat-cepat, tidak boleh berlama-lama di situ. Cepat dan banyak beristighfar dan
kita tidak boleh berlama-lama di situ, karena tempat itu adalah tempat yang pernah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah juga yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat ketika pernah melewati tempat tersebut untuk bercepat-cepat dan tidak meminum air darinya ketika ada air di sana. Fasawwaha, maka Allah menyamaratakan alaihim atas mereka, ai sawwa bainahum bil uqubah, Allah ratakan hukumannya tersebut. Wala yakhafu uqbaha, dan Allah tidak takut atas akibatnya, tabi'atha, yaitu apa yang setelahnya, akibat setelahnya. Allah tidak takut. Allah ketika mengadab, memberikan hukuman itu tidak pernah takut akibatnya. Beda dengan kita manusia, kalau memberikan hukuman atau apa saja itu terkadang masih takut akibat setelahnya. Bagaimana mungkin Allah takut terhadap akibat yang telah dikehendakinya? Wa kaifa yakhafu man huwa qahir, bagaimana takut, padahal Allah adalah zat yang qahir, zat yang perkasa. La yakhruju min qahrihi wa tasarrufihi makhluqun, yang mana makhluk itu tidak keluar dari kekuasaannya dan pengaturannya. Makhluk ini semua adalah di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah takut dengan makhluknya? Bagaimana Allah takut terhadap akibat apa yang telah Allah perbuat? Allah itu Al-Hakimu fi kulli ma qadahu wa syara'ahu. Allah zat yang maha Al-Hakim, bijaksana, fi kulli ma qadahu, atas semua yang ditetapkannya, wa syara'ahu, dan apa yang telah disyariatkannya. Tammat walillahil hamd. Telah selesai dengan sempurna pembahasan tafsir surah Asy-Syams ini, dan segala pujiannya milik Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Mungkin bisa dilanjutkan dengan soal jawab. Kurang berapa menit adzan? Kurang berapa? 2 menit. Mungkin adzan dulu kan? Adzan dulu atau pertanyaan dulu? Pertanyaan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh kita menyamakan antara robot dengan malaikat? Kita disebutkan bahwa manusia itu punya nafsu, tidak punya jiwa. Karena robot dengan malaikat itu kan tidak punya nafsu. Kalau disuruh rukuk, malaikat akan rukuk terus berada jalan. Itu juga robot. Disuruh angkat ikan, yang angkat ikan akan angkat lawannya. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan sikap orang yang jalan-jalan begini di tempat asap tadi, seperti tempatnya Al-Samud, kemudian rumahnya Abu Lahab, Abu Jahal, apakah benar itu rumahnya Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Lahab, dan dia main ke sana, bagaimana hukumnya? Diadzani dulu. Barakallahu fiik. Moga diadzani dulu. Oke. Moga yang biasa adzan. Baik, barakallahu fikum. Kita jawab, berusaha menjawab pertanyaan yang disebutkan tadi. Ada 2. Yang pertama, apakah malaikat itu sama dengan robot? Apakah malaikat itu sama dengan robot? Barakallahu fikum. Yang mana robot itu terserah siapa yang punya, Begitu juga malaikat. Barakallahu fikum. Mungkin jika yang dimaksud pertanyaan ini adalah sama dalam satu sisi saja, maka
bisa dikatakan iya. Satu sisi dalam hal apa? Malaikat dan robot itu sama-sama taat, ya. Terserah apa kata pemiliknya. Malaikat itu terserah Allah. Sifatnya malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah memaksiati Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah menolak perintah Allah, dan tidak pernah, ya, dan mereka selalu taat kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah menolak perintah Allah dan senantiasa selalu, ya, menjalankan perintah Allah. Apa saja diperintahkan kepada mereka, mereka siap. Itu sifatnya, ya, malaikat. Begitu juga mungkin robot, ya. Robot itu terserah yang punya, ya. Namun jika yang dimaksud pertanyaan tadi adalah kesamaan dalam banyak sisi, maka sangat jauh sekali antara langit dan bumi, ya. Sangat banyak sekali. Jika yang dimaksud pertanyaan tadi, samakah malaikat dengan robot, sangat jauh sekali. Malaikat adalah makhluk yang sangat mulia, yang sangat besar, yang sangat agung, ya. Sedangkan robot itu adalah ciptaan manusia. Tidak bisa dibandingkan ciptaan Allah dengan ciptaan manusia, ya. Bahannya juga beda. Malaikat dengan cahaya atau dari cahaya, robot dari apa, ya. Malaikat tidak makan, tidak minum, sedangkan robot tidak makan, tidak minum, iya, tapi butuh listrik, butuh apa yang menjadi dia bisa bergerak, ya. Nah, dan tidak bisa dibandingkan, ya, sama sekali tidak bisa dibandingkan. Jika yang dimaksud itu pertanyaannya secara umum. Barakallahu fikum. Berikutnya tadi tentang Abu Lahab, terus apa lagi? Fir'aun, tentang peninggalannya, ya. Orang yang berkunjung ke sana terus bikin konten dan berlama-lama di tempat dari turunkan azab tadi. Barakallahu fikum. Kalau di Samud, di Hijrnya itu memang ada hadis khusus, ya, tentang itu yang menjelaskan Rasulullah SAW menyuruh para sahabatnya untuk segera mempercepat jalannya dan tidak meminum dari air yang ada di situ. Nah, ini kita harus mengikuti dalil, ya, dalam segala hal. Apakah itu juga berlaku pada semua tempat yang tempat itu mengandung keburukan, ya, atau pernah di situ menjadi tempat keburukan? Nah, barakallahu fikum, tidak melazimkan, ya, tidak melazimkan. Karena kita bertindak itu menunggu dalil, ya, menunggu dalil. Kalau umpamanya kita lewat di rumah, ya, atau bekas rumahnya Abu Lahab yang mungkin sekarang masih ada di Arab sana, ditunjukkan sebagai pelajaran, ya, untuk kita semua, untuk orang-orang yang setelahnya, untuk bisa mengambil, ya, pelajaran sejarah. Di sini ada rumahnya Abu Lahab dan seterusnya. Ini adalah rumahnya Rasulullah, ada rumahnya para sahabat. Maka jika kita niatnya untuk mengambil pelajaran, belajar sejarah, tujuannya kebaikan, silahkan. Dan ya tidak perlu berlama-lama. Untuk apa? Ya. Tidak perlu berlama-lama di tempat tersebut adalah tempat yang buruk, pernah ditempati orang yang buruk, ya.
Nah, barakallahu fikum. Jadi ketika kita berada di tempat yang buruk juga kita harus ya jangan berlama-lama di situ ya. Dan juga ketika memang ada hajat keperluan ya silakan saja kita di situ. Ketika kita memang tujuannya untuk belajar sejarah di situ silakan. Tapi tidak dilarang mutlak dan tidak dianjurkan ya berlama-lama di situ ya. Tidak dianjurkan berlama-lama di situ. Adapun kisah-kisah yang terkait dengannya atau cerita-cerita yang terkait dengannya tentang bau busuk gitu ya, itu kan yang konten-konten yang tersebar sekarang ya, ketika melewati rumahnya Abu Lahab itu bau busuk dan seterusnya. Ini ya silakan saja ketika memang ada buktinya ya. Dan ketika yang menyampaikan itu jujur, silakan saja ya. Tapi kalau berlebihan ya, betul kita ya mengatakan celaka, Abu Lahab itu celaka, memang tabbat yada abi lahabi wa tab. Tapi ketika kita berlebihan dengan dengan berbohong, membuat konten agar laris kontennya atau banyak yang mengunjungi kontennya dengan mengatakan yang tidak sebenarnya terjadi, maka ini ya adalah tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia harus mempertanggungjawabkan ya apa yang diucapkannya itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena telah berdusta. Tapi kalau benar ya juga tidak masalah ya. Jika benar juga tidak masalah. Nah, barakallahu fikum. Yang lainnya? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya tentang ayat yang ke-9. Qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu. Apakah ayat ini ada korelasinya dengan doa yang sering dibaca oleh Rasulullah yang berbunyi ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik? Atas jawabannya kami ucapkan jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Pertanyaannya bagus. Pada ayat yang ke-9, qad aflaha man zakkaha, beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Ya, beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Apakah ada korelasinya dengan doa Nabi SAW yang muqallibal qulub ya, tsabbit qalbi ala dinik? Atau kalau kita berdoa dalam ya forum atau banyak orang, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, atau ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik. Ini mirip tapi artinya berbeda. Yang pertama ya muqallibal qulub tsabbit qalbi atau qulubana ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan ya hatiku di dalam agamamu. Adapun ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik, wahai zat yang memalingkan hati, palingkan hati kami atau hatiku ya ala taatik, terhadap senantiasa taat terhadapmu ya. Yang pertama terhadap agamamu, yang kedua terhadap ketaatan terhadapmu. Yang pertama yang membolak-balikkan hati, yang kedua yang memalingkan hati. Namun intinya sama, bahwasanya Allah lah yang membolak-balikkan hati, yang memalingkan hati. Maka kita minta kepada Allah untuk hati kita ini senantiasa berada di dalam agama Allah, senantiasa berada di dalam ketaatan kepada Allah.
Ketika kita berada di dalam agama Allah, hati kita berada di dalam ketaatan kepada Allah, maka masuk di dalamnya adalah kita telah mensucikan jiwa kita. Karena di antara bentuk mensucikan jiwa adalah dengan yang disebutkan tadi, yaitu mensucikan jiwa kita dari dosa-dosa, membersihkan dari aib-aib, ya, meningkatkan dengan ketaatan kepada Allah, meninggikan dengan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Ya, masuk di dalamnya adalah ketaatan kepada Allah. Ya, ketaatan kepada Allah. Ya. Dan ini bukan hanya usaha yang harus meminta kepada Allah, karena kita tidak bisa melakukan ketaatan tanpa pertolongan dari Allah. Maka ketika ditanya apakah ada kaitannya, ya berkaitan, ya tetap berkaitan. Ini, ya doa ini, ya muqallibal qulub, ya tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik. Ini adalah salah satu bentuk usaha kita untuk mensucikan hati kita, membersihkan hati kita. Barakallahu fikum. Yang lainnya? Monggo. Monggo. Silakan. Ada? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.